Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat History, kamu suka makan gorengan juga nggak? Nah, makanan satu ini memang makanan yang enak, mengenyangkan, murah, mudah didapat, dan juga mudah untuk dibuat sehingga menjadi makanan favorit orang Indonesia saat ini. Gorengan ini sangat identik dengan yang namanya minyak sawit. Nah, sejak kapan sih minyak sawit ini mulai menjadi komoditas utama rakyat Indonesia? Padahal dulunya masyarakat Indonesia itu jarang memasak dengan cara digoreng. Yuk simak video ini sampai habis supaya kamu tahu informasi selengkapnya. Let's begin! Kalau di dunia, pemanfaatan minyak sawit ini sudah ditemukan di masa peradaban kuno. Salah satu buktinya adalah ditemukannya kerak minyak di makam Abydos di Mesir, itu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Sehingga sudah dari ribuan tahun yang lalu ya untuk minyak sawit ini. Nah, kemudian kebutuhan minyak sawit itu semakin meningkat di zaman revolusi industri di Eropa. Revolusi industri ini mendukung meningkatnya kebutuhan minyak sawit sebagai bahan pelumas dan juga bahan sabun. Dan ini pun dibawa oleh para pedagang Eropa sehingga tahun 1870-an memang kebutuhan di Eropa akan minyak sawit itu sangat tinggi. Tanaman sawit ini sebetulnya bukanlah asli tanaman Indonesia, melainkan tanaman asli dari Afrika Barat. Pertama kali dibawa ke Indonesia tahun 1848 oleh peneliti asal Belanda bernama Dr. D.T. Price yang awalnya itu ditanam di Kebun Raya Bogor dengan tujuan untuk budidaya tanaman hias. Jadi awalnya pohon sawit ini digunakan untuk uji coba untuk digunakan sebagai tanaman hias di Hindia Belanda atau saat ini namanya Indonesia. Hingga kemudian tahun 1870 ini menjadi tahun penting perkembangan pohon sawit di Hindia Belanda karena adanya yang namanya Undang-Undang Agraris Wet yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Agraris Wet ini mendorong adanya peluang usaha bagi investor asing maupun domestik saat itu. Dan melihat perkembangan pohon sawit yang ternyata ketika ditanam di Indonesia itu hasilnya bagus, mereka melihat peluang bisnis, peluang cuan untuk membudidayakan pohon sawit lebih banyak lagi, ditambah saat itu kan adanya dorongan kebutuhan minyak sawit yang sangat tinggi di dunia. Salah satu perusahaannya itu adalah Delhi Maskapai tahun 1875 yang mulai membuka lahan perkebunan sawit sekitar 0,4 hektar di tanah Delhi. Ternyata hasilnya sawit yang ditanam itu hasilnya bagus dan lebih cepat diproduksi karena memang tanah Indonesia ini kan subur ya. Jadi pohon sawit yang ditanam di Indonesia ini hasilnya lebih bagus dibandingkan tanaman sawit yang ditanam di tanah aslinya yaitu Afrika Barat. Sehingga ini menjadi peluang cuan untuk pemerintah kolonial, apalagi untuk investor atau pemilik perusahaan swasta. Pada 1911 mulai menjamurlah perusahaan-perusahaan asing seperti dari Belanda, Jerman, dan negara-negara lainnya untuk membuka lahan perkebunan sawit secara komersil. Di antaranya adalah di Pulau Raja dan Sungai Liput daerah Sumatera Utara. Pemerintah kolonial pun membuka izin akses secara luas. Selain itu juga mempekerjakan buruh lokal dengan upah yang rendah dan memulai industri perkebunan sawit dalam skala besar. Tahun 1919 itu mencapai puncaknya ketika pertama kali
Hindia Belanda melakukan ekspor sebanyak 576 ton minyak sawit. Puncaknya pada tahun 1937, Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia saat itu. Atau saat itu masih Hindia Belanda ya namanya. Jadi Hindia Belanda itu mengalahkan Nigeria sebagai produsen minyak terbesar di dunia. Tapi sayangnya setelah itu Hindia Belanda mengalami penurunan produksi terus-menerus sampai akhirnya kegeser lagi jadi di posisi ketiga di dunia. Bangkit kembali di masa pemerintahan Soeharto. Dengan awalnya didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMA atau penanaman modal asing. Jadi di sini membuka lagi akses untuk para pengusaha domestik maupun asing membuka lahan perkebunan sawit. Hal ini tentu saja mendorong semakin luasnya lahan perkebunan sawit dan juga semakin tingginya produksi minyak sawit di Indonesia. Seperti tahun 1969 itu luas lahan perkebunan sawit hanya 119.000 hektar, meningkat menjadi 3,9 juta hektar pada tahun 1999. Dan ini juga diikuti dengan hasil yang meningkat, itu 188.000 ton pada tahun 1969 menjadi 6,4 juta ton pada tahun 1999. Ditambah lagi, peningkatan produksi minyak sawit Indonesia itu semakin meningkat sejak tahun 2000 sampai 2013, yaitu tahun 2000 itu sebanyak 5,2 juta ton, tahun 2010 jadi 11,3 juta ton, dan tahun 2013 menjadi 24,5 juta ton. Bagaimana ini pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia? Jadi awalnya ketika masa kolonial atau masa pemerintahan Belanda atau masa ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, minyak sawit itu difokuskan hanya untuk produksi, itu untuk diekspor ke luar negeri atau dijual ke luar negeri. Tidak untuk dikonsumsi oleh domestik, tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Meskipun ada, tapi jumlahnya sedikit, tidak banyak, sehingga masyarakat saat itu masih memasak dengan cara bakar, pengasapan, kemudian direbus atau dikukus. Jadi jarang sekali yang digoreng. Pada awal 1960-an, minyak kelapa itu masih menjadi komoditas utama. Karena memang awalnya dulu ketika masyarakat Indonesia menggoreng juga biasanya pakai minyak kelapa, tidak pakai minyak sawit. Tapi karena produksi minyak sawit yang semakin melimpah di tahun 1970 sampai 1980-an, maka minyak sawit ini menjadi dikonsumsi oleh masyarakat domestik. Karena memang sejak masa kolonial pun kualitas sawit Indonesia itu sangat teruji. Contohnya ada di sebuah berita di koran Het Nieuws van den Dag voor Nederlands Indie yang terbit tanggal 22 Desember 1936 menyatakan bahwa minyak sawit yang ditanam di wilayah Sumatera itu kualitasnya lebih bagus daripada sawit yang berasal dari tanah asalnya sekalipun, yaitu Afrika Barat. Sehingga ekspor di tahun 1935 pun di zaman kolonial itu bisa mencapai 140.000 ton untuk diekspor. Jadi minyak sawit Indonesia ini kualitasnya sangat bagus dibandingkan dengan minyak sawit yang dari negara asalnya, yaitu dari Afrika Barat. Karena pohonnya di sini bisa tumbuh dengan lebih baik, menghasilkan sawit yang lebih baik, kemudian juga tumbuh dengan cepat. Jadi di Indonesia ini sawit bisa tumbuh dengan cepat sehingga produksinya pun bisa lebih cepat, lebih banyak, dan menghasilkan harga yang tentu saja lebih murah. Jadi dulu masyarakat Indonesia itu menggoreng dengan minyak kelapa biasanya, tapi secara perlahan digantikan oleh minyak sawit yang tentu saja melalui persaingan dagang ini harganya lebih murah. Dan masyarakat Indonesia pun biasanya memilih harga yang lebih murah, maka minyak sawit inilah menjadi pilihan utama, menjadi komoditas utama untuk memasak bagi masyarakat Indonesia saat ini. Data yang diperoleh dari Gapki sendiri menyatakan bahwa produksi minyak sawit Indonesia pada Oktober 2025 itu adalah sebanyak 57 juta ton dengan luas lahan perkebunan sawit
pada tahun 2025 itu sekitar kurang lebih 17 juta hektar. Kalau kita bandingkan dengan luas daratan Indonesia, itu kurang lebih 190 juta hektar, dan ditanami lahan perkebunan sawit itu sekitar 17 juta hektar. Jadi 17 juta dari 190 juta hektar itu sekitar 8,9% dari keseluruhan luas daratan Indonesia. Tentu saja itu kurang lebih ya perhitungannya. Ada salah satu teori, yaitu teori carrying capacity, yang membahas tentang daya dukung lahan. Sebetulnya kalau secara persentase itu kan 8,9%, sebetulnya itu masih aman karena masih kurang dari 10%. Hanya saja berdasarkan teori carrying capacity, concernnya itu adalah apakah dia eksploitatif atau berkelanjutan. Jadi kalau secara persentase mungkin masih dibilang masih aman. Tapi kalau secara metode pengelolaan, itulah yang menjadi permasalahan hari ini. Apakah dia eksploitatif atau berkelanjutan? Dan yang paling concern dari teori carrying capacity ini adalah apakah lahan perkebunan itu dibangun di di tempat budidaya secara resmi, artinya legal, atau bahkan banyak yang ilegal, dan apakah dia menekan kawasan lindung atau tidak. Kawasan lindung itu diantaranya ya adalah hutan, kemudian resapan air, wilayah kawasan perlindungan setempat seperti misalnya sungai, danau, pantai, waduk gitu. Apakah menerapkan praktik keberlanjutan atau tidak, terutama hutan lindung itu tidak boleh sampai terganggu. Jadi sebetulnya yang menjadi permasalahan itu adalah di cara pengelolaannya. Nah, jadi metode pengelolaan perkebunan lahan sawit ini semoga kedepannya bisa lebih baik, itu lebih berkelanjutan, dan tidak lupa tentang reboisasi tentu saja, dan jangan sampai mengganggu hutan lindung. Apalagi hutan yang utama gitu di hulu, yang bisa menyebabkan kerusakan dan bencana bagi wilayah sekitarnya. Nah, gimana pendapat kamu kira-kira tentang penggunaan minyak sawit di Indonesia ini? Apakah sudah tepat atau bagaimana? Coba share pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini serta share ke teman-teman kamu supaya mereka juga tahu tentang perkembangan minyak sawit dan penggunaannya di Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini supaya kamu bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Cukup sekian video kali ini. Salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.